Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Suprapto dan ini teman saya Doni Rahmat Saleh. Kita akan mewawancarai tentang perihal rangkap jabatan antara Satpam dengan RT. Baik Pak Doni, kita mulai. Selamat pagi Pak Anggi. Pagi. Gimana kabarnya Pak Doni? Sehat alhamdulillah. Semoga kita semua disehatkan. Amin. Amin, amin ya Allah Rabbal Alamin. Saya mau tanya Pak, kok Bapak ini oke lah, Bapak kan senior saya ya. Gimana Pak kesan-kesannya menjadi satpam dan menjadi seorang pemimpin di masyarakat, antara lain pemimpin RT Pak? Gimana Pak ini kesan-kesannya Pak? Motivasinya untuk menjadi seorang RT apa itu Pak tuh? Kalau untuk kesan-kesannya mah jadi begini Pak Anggi. Ya, Sebagai seorang petugas, jadi kita harus jadi contoh panutan untuk keluarga dulu, untuk lingkungan kantor juga masyarakat. Kenapa saya mau jadi RT? Pertama karena tuntutan dalam hati saya. Yang keduanya, jadi lillah karena Allah Pak. lillah, Ya. soalnya jabatan RT Setuju, bagus. bukan jabatan fungsional tapi jabatan pengabdian. Pengabdian kita untuk bangsa dan negara mungkin Pak, seperti itu ya. Nah, seperti itu Pak Anggi. Bagus. Gimana Pak tadi? Bagus kesan-kesannya? Wah, cukup memotivasi ya untuk saya sendiri sebagai junior di lingkungan Pegadaian ini. Semoga pada ini kedepannya ada naik jabatan kah atau ada yang sesuatu yang dicapai lah gitu. Cita-cita target ya, mungkin Target untuk ya, betul. kedepannya mau seperti apa, mau jadi apa gitu Apakah kan. mau jadi lurah atau jadi RW dulu atau gimana Bang Doni? Jadi untuk kedepannya cita-cita saya tidak banyak. 2024 selesai masa tugas RT Ya. bisa jadi anggota dewan. Amin. Amin, amin. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga terlaksana Pak Doni ya. Kita Amin. sebagai junior Anda mungkin merasa termotivasi untuk melakukan hal seperti itu. Mungkin adakah program-program di KRT-an yang sedang dijalankan Pak Doni untuk sekarang ini? Nah, untuk saat ini program saya tahun pertama KTP-nisasi dulu. Jadi Karena- administrasi Pak, Iya. teruskan dulu. Yang pertama itu, yang keduanya fasilitas jalan umum, Ya, penerangan jalan, ya, PJU. ya PJU. Selanjutnya saluran Saluran solokan, Kirmir. ya. Ya, ya. Adakah program dari pemerintah setempat Pak Doni atau apakah itu sudah diajukan? Kalau di kabupaten kan ada bus Rembang Des. Kalau di perkotaan saya kurang paham langkah-langkahnya seperti apa Pak Doni? Sama, kalau untuk di kota juga Musembang ada. Ya, Yang diajukan itu kalau Musembang bukan itu, cuma saya mengandalkan dari iuran warga plus sumbangan dari anggota dewan di daerah pemilihan 2 ini yang 11. ya. Jadi itu berdasarkan swadaya masyarakat Pak Doni. Nah, tepatnya Bagus, seperti bagus. itu Pangi. Patut kita contoh Pak tadi buat diterapkan di lingkungan kita. Siap. Bagaimana keamanan yang terjalin antara masyarakat dan pemerintah lingkungan setempat di sekitar tempat Anda tinggal pada sekarang ini. Sekarang kan di daerah-daerah ada yang kena hipnotis lah, kena maling lah, terus ada yang geng motor dan lain-lain lah. Bagaimana yang terjadi di lingkungan RT yang Pak Doni pimpin sekarang ini situasinya? Iya, makasih Pangi. Jadi untuk di lingkungan saya di depan itu udah ada pos satpam. Ya. Kalau yang jaga siang 1, malam 2. Nah, satpam itu setiap 1 jam sekali keliling dari blok A sampai blok E. Terus saya sebagai pengurus RT selalu menekankan keamanan itu jangan mengandalkan satpam.
kami mulailah dari lingkungan kita dulu. Ya. Contohnya, pagar jangan lupa dikunci. Betul. Setiap malam periksa dulu jendela, pintu apakah sudah dikunci semua. Ya. Terus usahakan bergaul sama tetangga yang terdekat. Seperti itu Pak Ki. Jadi untuk pertolongan pertama ini tetap tetangga kita terdekat Pak Doni ya. Betul Pak Ki. Mohon izin bertanya Pak Doni, untuk ini apa? Untuk kakak yang untuk keluar berapa puluh orangkah yang berapa puluh kakak yang baru dipimpin di lingkungan sekarang? Nah, kalau untuk di wilayah saya jumlahnya 48 kakak. 48 kakak. Yang udah terisi 36. Berarti sisa 12 masih belum lapor ke RT. Ya. Jadi mohon maaf Pak Doni begini ya. Kalau misalkan terjadi misalkan sesuatu di daerah Pak Doni terjadi, apakah ada misalkan ada yang bertamu, contohnya ada juga sekarang Pak Doni yang misalkan apel ke daerah Pak Doni. Nah, apa langkah-langkah meminimalisir tindak kehamilan di luar nikah Pak Doni, itu bagaimana langkah-langkahnya? Pertanyaan yang bagus Pak. Ya. Itu yang saya tunggu Pak. Jadi begini Pak, kalau untuk yang apel Ya, ya saya usahakan maksimal sampai jam 10. jam 10, bagus. Ya, itu satu. Yang keduanya, kepada orang tuanya selalu diingatkan kalau ada tamu usahakan lapor dulu ke RT, apalagi sampai nginep. Ya, ya. Bagus dari Nah, Pak Doni, sekarang Pak Doni, mohon maaf izin bertanya Pak Doni ya. Untuk sekarang Pak Doni kerjanya di PT Pegadaian. Nah, vendor yang dipimpin, vendornya apa sekarang Pak Doni? Nah, kalau untuk saat ini dari 2015 Ya, Pegadaian itu vendornya oleh PT Pesona Optima Jasa. POJ. Ya, betul Bang. Yang jadi pertanyaan saya Pak Doni, apakah dulu kan Pak Doni di Bravo ya, perbandingan antara Bravo sama POJ itu bagaimana lah untuk menunjang masa depan kerja Pak Doni di Pegadaian ini? Nah, bagus Bang. Jadi kalau untuk Bravo Satria Perkasa, Ya. itu ya sebetulnya dari segi kesejahteraan kurang. Ya, Yang kedua sekarang POJ kesejahteraan masih tetap sama. Ya. Tolonglah sebagai pimpinan POJ di pusat, Ya. perhatikan para karyawan POJ-nya dari segi tunjangannya, kesehatannya, dan lebih ditingkatkan lagi kan ada peribahasa begini ya, mohon maaf ini. Jadi untuk ini, jadi kalau misalkan suatu perusahaan loyal terhadap kita, nah dengan secara otomatis kita juga akan loyal kepada perusahaan. Jadi ada kesinambungan antara pengelola, pemegang vendor, pengguna jasa dan dengan kita sebagai pelaksana keamanan yang ada di lapangan. Nah, untuk hal yang lainnya Pak Doni mungkin selama ini ya kita bukan mau membuka aib ya, ini cuma jadi buat motivasi aja ke depannya, biar kita sama-sama tahu kekurangan dan kelebihan apa yang terjadi di lapangan. Mungkin untuk kekurangannya selama ini apa aja yang dirasakan Pak Doni? sebetulnya mah Banyak ya. banyak kekurangan di POJ. Ya sebagai motivasi aja Pak Doni ini, jadi supaya ya mungkin untuk yang di atas sana mungkin bisa mendengarkan keluhan kita, buat jadi begini ya, kita tidak akan maju kalau kita tidak tahu keluhan apa yang terjadi di lapangan begitu.
Ya maksud saya seperti itu supaya lebih tahu, lebih secara detail ya kita sebagai yang di lapangan, mungkin kita yang ada ke depan ya sekarang. Mungkin untuk hal-hal yang perlu dilakukan menurut Pak Doni apa kepada vendor sekarang ini? Nah, kalau saya pribadi ya mewakili rekan-rekan semua ya, barangkali cuma minta disamain aja minimal kalau pegawai dapat bonus Ya. kita juga sebagai pelaksana dari vendor pegadaian sama lah Ya. dapat bonus walaupun cuma 1 kali gaji. Ya. Itu yang pertama Bang ya. Terus yang keduanya Bang, barangkali ini mah sebagai motivasi untuk kita semua Ya. bahwa banyak-banyaklah bersyukur. Walaupun gaji leher, Apalagi di zaman pandemi sekarang ini ya. itu Bang, kuncinya mah cuma syukuran. Pegawai balageun, anu di luhur balageun sing sore. Amin, amin Pak Doni. Si ngebot kan dihandap gitu. Nah, Kita sebagai garda terdepan dalam pelayanan nasabah. Naik pundonya pegadaian ada di tangan satpam semua. Iya betul Pak Doni. Mungkin ada satu lagi Pak Doni ya, ini mungkin mengenai masalah cuti Pak Doni ya. Masalah cuti itu kan kalau di tempat yang lain yang saya dengar itu kan kalau misalkan cuti tidak diambil itu bisa dicairkan lewat berupa uang. Sekarang kan bagaimana menurut Pak Doni kan masalah cuti? Nah, untuk cuti itu sebenarnya sesuai Permenaker mas seperti itu Pak aturannya. Jadi kan selama ini kan kita jatah cuti kan belum pernah diambil ya sama sekali. Tapi semenjak kita bergabung dengan PT Pesona Prima Jasa. Nah, hal-hal yang diinginkan mengenai hal percutian itu Pak Doni apa yang mau diinginkan itulah pertanyaannya. Kalau untuk cuti, perusahaan harusnya mengikuti apa yang sudah Dianjurkan oleh dianjurkan pemerintah. pemerintah. Misalkan cuti 1 tahun 12 kali, Ya, itu harus dikasihkan kepada karyawan haknya. soalnya itu kan hak kita ya sebagai Gajah. pekerja. Oh, bagaimana Pak Dri? Cukup? Pak tadi ada pertanyaan lagi? Cukup. Oh ya. Mungkin sekian dulu bincang-bincang kali ini dengan Pak Doni. Narasumber kita Pak Doni Rahmat Saleh, beliau sebagai anggota Satpam di PT Pesona Prima Jasa dan beliau juga rangkap jabatan sebagai ketua RT di Perum Bumi Endah. Bumi Endah. Oke guys, sampai sekian dulu. Lain kali kita berjumpa lagi. Kalau ada sumber di ladang, boleh kita berjumpa. Nah, itu bukan nama gitunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.